kita masuk pertama ya. Sebelum kita mulai pelajaran ke depan, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu agar nanti ketika pembelajaran berlangsung kita sudah tahu apa keyakinan kelas kita masing-masing. Ya. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang nantinya akan digunakan selama kalian belajar di kelas ini. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang harus kalian patuhi nantinya. Ya. Nah, itu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa saja? Misalkan saling menghormati, kemudian tolong menolong, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nanti kita sepakati bersama. Ya. Bisa kira-kira? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Mayang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam akademik. Cek. Saya ulangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan di hari ini, yaitu pada acara diseminasi budaya positif dari saya ya, Eka Arif Febiono, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya punya pantun. Dijawab mantap, deh. Buah tomat di sayang-sayang. Mantap. Buah manis jika dimakan. Mantap. Mari belajar sepanjang hayat. Mantap. Guru sepadama selalu terdepan. Mantap. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya bukan lebih pintar dari jenengan, bukan lebih baik dari jenengan, tapi di sini kita sama-sama belajar. Saya di sini juga masih dalam proses belajar dalam hal ini, karena ini juga untuk kemajuan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, dalam diseminasi budaya positif ini kita akan mempelajari 6 budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma tentang stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua arti disiplin dan 3 perilaku manusia. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi.
Nah, sekarang apakah budaya positif itu? Budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan budaya positif itu apa? Mungkin ada yang tahu? Ya, Pak Cik. Budaya yang bersifat positif atau tidak negatif. Berlawanan dari positif negatif atau perilaku yang tidak merugikan sekolah. Perilaku yang tidak merugikan sekolah. Baik. Mungkin ada yang lain? Oke, Buju. Budaya itu kan kebiasaan yang telah biasa dilakukan atau kita mau membiasakan yang baik kita yang melakukan atau kepada anak. Betul sekali. Jadi budaya itu adalah suatu kebiasaan, Bapak Ibu. Jadi kebiasaan di suatu tempat. Kalau kita di sekolah berarti kebiasaan di sekolah. Nah, budaya positif itu adalah tanda petik adalah hal yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di suatu tempat. Nah, karena kita berada di sekolah, maka kebiasaan-kebiasaan yang ada, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Mungkin itu secara garis besarnya. Nah, di sini pengertian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi perwujudan nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Universal itu yang bagaimana? Apakah nilai-nilai kebajikan yang universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat manusia, positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Banyak nilai-nilai kebajikan universal antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Dan yang tidak lebih penting lagi yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu yang belajar kelas 7 mungkin masih ingat profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri, dan yang keenam adalah kreatif. Jadi diharapkan nilai-nilai anak-anak itu juga bisa seperti profil pelajar Pancasila tadi. Nah, mengapa budaya positif itu wajib ada di sekolah? Mengapa? Monggo, mungkin ada yang bisa menjelaskan mengapa budaya positif wajib diterapkan di sekolah? Karena di rumah belum tentu mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi menurut Buju, karena di rumah mungkin mereka tidak mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Betul sekali. Jadi mengapa budaya positif itu harus diterapkan di sekolah? Sekolah ini kan tempat anak menuntut ilmu, tempat pendidikan. Nah, di sini pasti anak-anak akan selalu melaksanakan hal-hal yang
ada di sekolah tersebut. Nah, kalau di sekolah tersebut budayanya baik, misalkan diawali dari datang tepat waktu, pakaian sesuai aturan, datang tidak terlambat, selalu mengerjakan tugas. Nah, itu kan adalah budaya-budaya positif yang ada di sekolah yang kita ajarkan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini diharapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah nanti ketika ada di luar sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, nah ini nanti bisa mereka lanjutkan di sana budaya-budaya yang baik, yang positif yang ada sudah dilakukan di sekolah, nanti bisa dilaksanakan di luar sekolah. Itu. Menurut saya disiplin itu adalah perasaan kita sendiri, maksudnya saya yang taat dan patuh tentang tanggung jawab. Terima kasih. Patuh dan taat pada suatu aturan. Ada yang lain? Kemauan untuk belajar. Bisa. Baik, Bapak Ibu. Disiplin. Disiplin di sini dalam kaitannya dengan peraturan. Jadi biasanya orang mengaitkan disiplin itu karena ingin mematuhi peraturan. Oke, coba Pak Iwan, rumahnya dekat dari sini, kalau ke sekolah pakai helm apa tidak? Kadang pakai helm. Pak Iwan, kalau pakai helm, alasannya kenapa? Karena rumahnya dekat, yang rumahnya dekat. Kalau pakai helm, alasannya ya untuk keselamatan maksudnya. Keselamatan. Ya. Kalau nggak pakai helm ya karena mungkin taruhnya lupa. Baik. Yang rumahnya dekat. Sekarang yang rumahnya paling jauh. Yang rumahnya paling jauh, Bu Lulu. Kenapa Bu Lulu ke sekolah pakai helm? Karena untuk keselamatan saya sendiri, Pak, kan harus menggunakan helm. Dan menggunakan helm, kalau semisal terjadi apa-apa di jalan kan kepala saya tetap aman. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi jawaban Pak Irwan sama Bu Lulu sudah mirip dan benar. Jadi kita memakai helm itu kalau menurut kita itu adalah demi keselamatan. Tapi banyak orang menggunakan helm itu karena takut ditilang. Mungkin kalau di desa-desa mungkin polisi jarang operasi, mungkin alasannya karena keselamatan. Tapi kalau di kota mungkin tidak pakai helm, takut ditilang. Jadi karena itu kita melakukan disiplin karena alasan yang klasik itu adalah karena takut aturan, bukan karena dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri itu jawaban Pak Irwan sama Bu Lulu, yaitu agar menjaga diri kita sendiri agar selamat. Mungkin itu. Tapi apa sebenarnya disiplin itu? Nah, sebenarnya kata disiplin itu adalah berasal dari disiplin yang artinya adalah belajar. Jadi arti kata disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi agar patuh pada aturan. Jadi anak-anak mungkin datang terlambat karena aturan kita lebih dari jam 7 pintu gerbang ditutup. Anak-anak patuh datang karena takut ditutup
gerbangnya. Nah itu salah satu alasan dalam budaya kita. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita disiplin itu karena tidak nyaman, ya. Takut dimarahi kepala sekolah, misalkan. Kalau siswa takut dimarahi guru. Jadi anak-anak mengerjakan PR tidak dengan tulus. Misalkan karena takut kalau tidak mengerjakan PR nilainya kecil, atau kalau tidak mengerjakan PR disuruh keluar, dihukum. Nah, itu adalah alasan masif dari siswa kita. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu dari luar, dari orang lain. Ya. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi takut melanggar karena ada aturan dari orang lain. Anak-anak memasukkan baju karena sama Bu Sulfa pasti dihukum. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ingin mendapatkan pujian, kemudian ingin mendapatkan nilai yang baik, mungkin seperti itu. Itu motivasi eksternal. Jarang sekali orang melaksanakan disiplin karena motivasi dari internal, dari dirinya sendiri. Itu jarang sekali. Tapi ada, tapi jarang sekali. Jadi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Seperti tadi, helm itu dipakai kalau kata hati kita itu adalah untuk keselamatan, agar menjaga diri kita sendiri, bukan karena takut ditilang polisi, bukan karena yang lainnya, tapi untuk menjaga keselamatan diri kita masing-masing. Itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori eksternal dan internal. Tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku yang tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Jadi kita di sini mendidik anak-anak itu agar tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Kita sudah berusaha. Ya. Jadi di sini ini sudah dikatakan sendiri oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekolah juga merupakan salah satu tempat berlangsungnya pendidikan. Jadi sekolah merupakan tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik kepada anak dan menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Itu tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita pada perubahan paradigma atau stimulus respon, yaitu teori kontrol. Nah, kita coba bermain genggaman tangan. Coba jenengan bayangkan saja, sudah. Anda, Bapak Ibu, menggenggam sesuatu yang menurut Bapak Ibu adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa saja? Bapak Ibu bayangkan. Jadi bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu ini adalah hal yang paling berharga. Bisa keluarga, bisa anak, bisa istri, atau harta, atau jabatan, atau apa yang jenengan pegang, genggam dengan erat. Ini jenengan. Setelah digenggam erat, kemudian misalkan saya mau
menyuruh Bapak Ibu memberikan hal yang Bapak Ibu pegang, apakah Bapak Ibu akan memberikan hal yang berharga yang ada di genggaman Bapak Ibu tersebut? Mungkin ada yang ingin mengutarakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apakah mau diberikan ataukah tetap dipegang? Kalau saya, karena itu sesuatu yang sangat berharga, maka tetap akan saya genggam. Walaupun seseorang itu meminta, karena berharga menurut saya, tetap saya genggam. Jadi seperti itu. Terima kasih, Berli. Mungkin satu lagi, mungkin saya minta pendapat satu lagi, Taiwan. Intinya sama dengan Bu Erwin, karena sesuatu yang sudah menjadi berharga itu akan menjadi keyakinan kita untuk tetap mempertahankan. Seperti itu. Terima kasih Pak Iwan, Bu Erwin. Jadi memang benar Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita genggam, karena ini adalah suatu yang sangat berharga bagi kita, maka meskipun orang lain itu meminta dengan memaksa sampai dengan kekerasan, kita akan tetap memperjuangkan apa yang kita punya yang sangat berharga ini sampai titik darah penghabisan. Betul Pak Iwan? Ya, karena ini sangat berharga. Nah, kapan kita mau melepas genggaman ini? Tentunya adalah mungkin kita sendiri yang bisa membukanya, bukan orang lain. Kapan kita mau melepas, mengajak ke sana, menaruh di situ? Ini adalah kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Jadi bukan orang lain itu taruh sana, itu taruh sini, bukan seperti itu. Tapi diri kita sendiri yang mengontrol. Oh, ini istri saya suruh ke sana, anak saya suruh ke sana. Jadi hal yang paling berharga, uang saya taruh sana. Ini diri kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Nah, inilah teori kontrol yang kita pelajari. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sebenarnya tidak ada. Guru tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena murid itu pada dasarnya itu adalah sudah punya kontrol diri sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Jadi kita tidak bisa menyuruh anak ini harus jadi ini, anak ini harus itu. Kita tidak bisa. Ini menurut teori kontrol. Tapi memang pada kenyataannya memang kalau kita masih belum bisa seperti itu. Tapi ini kita belajar dari teori kontrol ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga kurang tepat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif sangat efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Jadi sama kita sebagai orang dewasa kepada siswa kita itu juga tidak bisa saling memaksa. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Untuk teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini begini Bapak Ibu. Jadi pada stimulus respon, kita melihat siswa, anak kita melakukan suatu kesalahan, itu kita pasti menganggap anak itu adalah salah.
Anak datang terlambat, oh kamu terlambat, ayo itu kerjakan, bersihkan. Itu sebenarnya salah. Karena apa? Karena dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Jadi kita harus bertanya dulu apa tujuannya, apa alasannya. Karena nanti kita juga akan mempelajari. Jadi alasan anak itu melakukan sesuatu itu ada yang karena ingin perhatian, ada yang karena kasih sayang, kurang kasih sayang. Jadi dia selalu melanggar karena ingin kasih sayang dari kita. Jadi melanggar terus ingin kasih sayang. Yang ketiga ingin perhatian. Ingin perhatian, betul. Kemudian kekuasaan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu, saya sering kalau piket pagi, anak-anak itu sering gerombol di parkiran. Itu ternyata nunggu ketua gengnya. Ya, golongannya Ivan, Mustafa, Vian, itu kalau sudah datang baru bareng-bareng. Nah, bagi anak-anak yang itu alasannya adalah karena kekuasaan. Jadi dia bisa memimpin anak buahnya, anak teman-temannya itu, ayo kamu jangan masuk dulu, tunggu di sini. Tunggu kalau saya belum datang, jangan masuk dulu. Nah, itu kekuasaan. Ada yang karena ingin perhatian, ingin kasih sayang. Oh, saya ingin dipanggil BK, biar sering dipanggil sama Bu Nika. Saya ingin dihukum sama Bu Sulfa. Itu mungkin karena ingin perhatian, itu ada. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Itu pada teori kontrol. Jadi teori kontrol itu adanya kolaborasi antara guru dan siswa. Ada konsensus. Jadi di awal pembelajaran itu kita melakukan konsensus dulu, keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelasnya seperti ini, misalkan kalau tidak mengerjakan PR seperti ini, kalau membuang sampah seperti ini. Itu kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu nanti akan sadar sendiri kalau misalkan tidak membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Jadi kita tidak perlu harus, karena tidak mengerjakan PR, kamu harus seperti ini. Itu tidak perlu, karena itu hukuman. Beda ya, hukuman dengan konsekuensi. Nanti akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin di setiap awal semester, di awal pembelajaran, mungkin kita perlu melakukan ini, ya. Jadi melakukan kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, itu perlu agar nanti ketika kita menjalani pembelajaran, kita sudah tidak perlu berteriak kepada anak-anak, kamu ini melakukan ini, itu tidak perlu. Jadi yang pertama kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi semua bukan hanya wali kelas. Jadi ketika pelajaran bahasa Indonesia, matematika, setiap di awal itu buat kesepakatan kelas semuanya. Khusus bahasa Indonesia kesepakatan kelasnya apa, IPS kesepakatan kelasnya apa, itu tergantung kesepakatan guru dan siswa. Nah, kalau itu dilanggar, maka konsekuensinya apa? Nah, itu juga perlu dituliskan. Nah, itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berhubungan dengan nilai-nilai yang dikandung. Seperti tadi, saling menghormati, kesabaran, kejujuran. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang akan dilaksanakan oleh siswa di kelas tersebut itu akan menimbulkan lingkungan yang positif.
Jadi ketika keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan baik, maka timbul lingkungan yang positif. Anak tidak membuang sampah sembarangan di kelas karena ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu nanti terbawa ketika di luar kelas. Di lingkungan awalnya di luar kelas, kemudian dibawa ke luar kelas. Nah, setelah di luar kelas karena kebiasaan ini akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Jadi jangan membuang sampah, misalkan awalnya di kelas, tapi dibawa sampai ke luar kelas. Nah, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi budaya positif nantinya. Jadi sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, disiplin positif yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menimbulkan budaya positif yang akan membuat sekolah kita menjadi mempunyai budaya yang baik. Mungkin seperti itu. Kurang saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Mengapa bukan peraturan tetapi keyakinan kelas? Apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturan dibuat oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang lebih tinggi atau instansi. Sedangkan kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama oleh siswa tersebut. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh suatu lembaga, oleh tidak adanya hubungan timbal balik. Jadi hanya satu posisi saja. Kalau sekolah berarti peraturan sekolah. Jadi siswa tidak dilibatkan. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah melibatkan siswa, seluruh anggota yang ada di kelas tersebut. Jadi semuanya terlibat untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi anak-anak kalau peraturan kelas ya pasti nanti konsekuensinya hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah konsekuensi. Jadi itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah hal dari peraturan, melanggar peraturan. Sedangkan konsekuensi itu karena melanggar keyakinan kelas tadi. Itu bedanya. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi tadi adalah karena keyakinan kelas. Oke. Jadi di sini tetap keyakinan kelas ada aturan, misalkan kalau buang sampah sembarangan, misalkan disuruh menyapu kelas seluruh kelas, misalkan. Kemudian kalau misalkan datang terlambat, mungkin nanti setelah istirahat jangan istirahat dulu. Itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru masing-masing. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu yang membuat hukuman itu siswa itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Misalkan si A terlambat, kemudian kita tidak boleh langsung kamu ayo lakukan ini, misalkan. Itu tidak boleh. Jadi kita menanyakan dulu, Mas, Mbak, kenapa terlambat? Iya Pak, saya tadi malam tidurnya kemalaman. Kenapa kemalaman? Saya main game Pak sampai malam. Nah sekarang kalau kamu
datang terlambat. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kita tanyakan, ya Pak, saya tidak disiplin. Nah, kalau tidak disiplin, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Misalkan, ya Pak, saya nanti akan tidur lebih awal dan tidak main game sampai malam. Kemudian kalau pagi saya akan menghidupkan alarm. Itu timbul dari siswa itu sendiri, bukan karena kita bukan menyuruh untuk kamu jangan tidur malam, nanti alarm dihidupkan, bukan kita, tapi dari siswa itu sendiri. Itulah restitusi. Ini memang bagi kita di sini memang sulit ya. Saya sendiri ini baru tahu sekarang kalau kita tidak boleh menghukum langsung seperti itu, karena memang dulu ketika saya menjadi kesiswaan seperti Bu Sulfa, saya pasti selalu menghukum anak. Pasti. Sekarang pun saya masih belajar untuk berubah itu. Mungkin Bapak Ibu sudah mungkin merasakan, melihat saya sudah berubah, tidak seperti dulu. Betul. Kalau dulu saya pasti marah, langsung mukul anak. Kalau sekarang saya sudah, karena sedikit tahu ini, saya berubah sedikit demi sedikit. Dulu saya memang sama Bu Puji itu selalu bertentangan dulu. Bu Puji karena lebih awal ikut guru penggerak, jadi sudah tahu. Jadi saya kalau marah pasti sama Bu Puji, Pak Eka, jangan seperti itu menangani anak. Bunda Bu, ya. Coba jenengan ikut guru penggerak. Akhirnya ya ini karena Bu Puji akhirnya saya jadi tahu seperti ini. Jadi memang kita harus melakukan ini sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung 90 derajat, itu memang sulit. Bapak Ibu, hukuman dulu. Kalau kita menghukum, jadi anak itu akan membenci kedisiplinan. Jadi tidak malah takut atau tidak malah tidak melanggar, tapi akan membenci kedisiplinan itu. Oh, saya sering dimarahi karena ini. Ya, kalau ada guru yang menghukum itu pasti akan melanggar lagi. Biasanya seperti itu. Dan yang kedua, membuat anak sakit hati, membuat anak sakit, baik itu sakit hatinya atau fisiknya dalam jangka waktu yang lama. Jadi mereka akan sakit hati karena kita hukum, karena pelanggarannya itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga, anak berusaha menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau ada guru biasanya sok-sok baik, bosnya dimasukkan biasanya. Kalau sudah ada guru, bosnya dikeluarkan lagi. Nah ini biasanya seperti itu. Oke. Nah beda dengan konsekuensi. Karena konsekuensi ini kita sudah membuat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Jadi anak pasti akan menghargai disiplin. Oh, saya kalau datang terlambat, saya nanti seperti ini. Oh, sudah, saya tidak akan terlambat. Kalau saya buang sampah sembarangan, nanti saya disuruh ini. Oh, sudah. Karena itu sudah kesepakatan. Jadi itu konsekuensi. Jadi anak pasti akan menghargai disiplin tersebut. Kemudian yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, tetap karena hukuman, karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi, ini pasti anak tetap tidak nyaman. Karena terlambat, anak keluar badan belakang. Karena buang sampah, anak disuruh menyapu satu kelas. Itu mereka tidak nyaman, tapi hanya waktu itu saja. Setelah itu selesai. Karena mereka sadar, karena itu adalah kesepakatan kelas sudah. Nah itu. Oke. Kemudian yang ketiga, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini di sini karena adanya kesepakatan kelas, maka mereka akan belajar mematuhi peraturan yang sudah ada di sekolah, peraturan yang sudah dibuat. Jadi di kelas, karena keyakinan kelas, karena kesepakatan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka di lingkungan sekolah dia pasti akan juga tidak akan membuang sampah. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ya, menurut saya itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi, karena kalau konsekuensi seharusnya itu kan 2 arah. Kalau yang ini sudah ada peraturannya, kalau dia telat dia harus lari lapangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulfa. Betul sekali. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman karena anak tersebut melanggar peraturan sekolah. Karena melanggar peraturan maka itu adalah hukuman. Betul sekali. Kemudian yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol ketika menulis. Monggo, siapa? Bu Susi? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol ketika menulis itu adalah konsekuensi menurut saya, karena bentuk tanggung jawab kita karena sudah menyenggol menumpahkan airnya. Terima kasih Bu Susi. Betul sekali. Oke. Jadi di sini adalah bentuk tanggung jawab dari siswa tersebut. Ya, jadi membersihkan tumpahan air yang ada di meja itu adalah suatu tanggung jawab. Dan yang ketiga, menulis 100 kali saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Oke, Pak Rafiq. Menurut saya untuk yang menulis 100 kali termasuk hukuman Pak, karena dia terlambat ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Betul sekali, karena ini adalah peraturan, melanggar peraturan sekolah. Karena itu ini adalah termasuk hukuman. Dan yang keempat, menggantikan kertas teman karena dicoret-coret. Mungkin dari sini Pak. Menggantikan kertas teman karena dicoret-coret, menurut saya adalah suatu konsekuensi karena dia sadar kalau sudah mencoret-coret kertas temannya, dia harus menggantikan kertas itu. Terima kasih, betul. Ini adalah bentuk tanggung jawab juga, karena telah merusak atau mencoret-coret kertas temannya. Nah sekarang yang nomor 5, ini berhubungan dengan guru olahraga. Monggo Pak Arik. Lari 2 kali putaran lapangan basket karena datang terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Nah, ini 2 kali putaran lapangan basket karena datang terlambat. Menurut saya, karena saya selaku guru olahraga itu konsekuensi Pak. Karena saya pasti kalau di pelajaran saya pasti ada konsekuensi. Jika 1 telat datang, 2 tidak berolahraga, ada konsekuensi. Jadi anak-anak itu tahu. Biar mempunyai rasa Betul sekali. Jadi ini berbeda. Ini hampir sama soalnya dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu karena datang terlambat, datang ke sekolah. Sedangkan yang kedua itu adalah datang pada saat pelajaran olahraga. Karena dalam pelajaran olahraga itu sudah punya kesepakatan kelas tadi. Betul Pak Arik tadi. Jadi itu adalah suatu konsekuensi, yaitu lari 2 putaran bukan karena hukuman tapi adalah konsekuensi karena teman yang lain mungkin sudah melakukan pemanasan dulu, sudah lari dulu, jadi itu adalah konsekuensinya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Ini tadi sudah sedikit saya singgung. Ya, jadi anak-anak itu melanggar itu punya tujuan. Ini karena mereka adalah punya kebutuhan
dasar manusia itu sudah wajar. Contohnya kayak kemarin, kejadian kemarin, ya, yang pedagang bola sampai pecah. Itu menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia yang mana? Kesenangan, betul sekali Bu Nana. Jadi mereka ingin bersenang-senang. Jadi itu memang sudah kebutuhan dasar manusia. Jadi salah satunya yaitu senang-senang. Jadi orang-orang itu mengungkapkannya melalui bermain sepak bola, tapi itu kebablasan seperti itu. Oke. Nah, kemudian penguasaan tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya via Afif itu sebagai penguasa teman-temannya, dia yang mengkoordinir teman-temannya, jangan sana, kayak gitu. Itu sudah ya. Kalau mereka merasa berkuasa, nah itu karena ini juga penguasaan ini juga. Kemudian kebebasan, mereka biasanya Pak, jam kos Pak. Ya, jadi meskipun ada gurunya mereka minta jam kosong. Jadi keluyuran. Itu karena kebebasan tadi. Kemudian ingin kasih sayang. Seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak ingin sering dipanggil Bu Sulfa misalkan, karena kurang kasih sayang mungkin di rumahnya. Karena di rumahnya mungkin ya jauh. Kan ada siswa kita tinggal sama neneknya, sama buyutnya. Mungkin kurang kasih sayang dari ibu. Ya mungkin mereka cobakan, saya biar diperhatikan sama Bu Sulfa, biar kayak dibelai-belai sama Bu Sulfa. Bu Sulfa kan senang belai-belai. Belai-belai siswa. Yang bagus-bagus. Ya, itu adalah kebutuhan dasar dari manusia yang kita memang harus tahu kebutuhan dari siswa-siswa kita. Nah, ini yang sekarang kita harus menyadari kita ini berada di posisi kontrol mana. Nah, di sini posisi kontrol dulu itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat kita sekarang ini sampai di mana. Kita sebagai guru itu sebagai di posisi apa? Kita lihat sekarang. Yang pertama adalah penghukum. Guru penghukum itu biasanya nadanya suaranya tinggi, sebenarnya matanya melotot, dan jari menunduk menghadiri. Nah, itu dulu saya sekali, ini saya memang saya akui dulu ketika jadi kesiswaan. 1, 2. Sekarang sudah mulai mengurangi Bu. Nah, itu karena dan memang kita tidak bisa langsung 90 derajat. Memang ini saya memang mulai belajar untuk mengurangi bertahap. Jadi tidak bisa langsung berubah. Itu seperti itu. Ini sebagai penghukum. Jadi selalu cirinya seperti ini. Nah, kalau jadi penghukum, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat misalkan. Nah, akibatnya mungkin kemungkinan muridnya kita ngaku namanya lesu, itu. Adi, makanya bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu, saya sudah mengecewakan Bu Sulfa.
Ya, jadi itu membuat orang lain merasa bersalah. Nah, ini akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengerjakan ibu. Nah, ini lebih berbahaya dari penghukum. Ya. Karena kalau penghukum itu anak langsung mengutarakan secara langsung. Ya. Tapi kalau ini dipendam dalam hati, dipendam, ini yang lebih berbahaya. Ya. Jadi ini akan bisa membuat anak itu membuat hal-hal yang negatif. Paling besar bisa sampai bunuh diri, nah itu ada. Jadi itu akibatnya. Nah, yang ketiga ini adalah sebagai teman. Jadi guru menganggap siswa itu adalah temannya, jadi akrab dengan siswa. Ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah ini sebagai teman. Contohnya, Aju, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Nah, ini, ayo. Jadi, kita lihat ini sebagai teman. Wajib itu. Nah, ini akibatnya. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu, tapi hanya dengan guru itu. Tapi kalau ke guru yang lain, Abrang. tetap mungkin seperti itu. Karena mereka akan ketergantungan dengan guru itu. Oh, saya kalau dengan guru ini enak, dapat dihukum, ya, nilainya tetap tinggi. Ya karena itu, karena menganggap sebagai teman. Ya, itu akibatnya. Jadi anak ketergantungan kepada guru tersebut. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya adalah menegakkan peraturan. Sebagai penegak peraturan. Dia melakukan itu karena adanya aturan-aturan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahukah kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan menegakkan peraturan seperti itu. Untuk menuju manajer itu masih perlu tahapan-tahapan yang panjang. Jadi agar harus bersabar memang kepada siswa yang melakukan kesalahan untuk menjadi tahapan seperti manajer tadi. Tapi kalau pemantau itu sudah akan saya lakukan. Tapi kalau penghukum itu dulu saya lakukan. Tapi sekarang masih sekali-kali juga sebagai penghukum. Sekali-kali. Dia bersifat. Gak apa-apa Bu, izin. Nah, segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Nama saya segitiga, jadi bentuknya adalah segitiga. Dari urutan yang terbawah di belakang sendiri adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita menanyakan alasan anak itu melakukan suatu kesalahan. Nah ini contohnya, guru berkata, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat yang dilakukan pada menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini untuk membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, kamu melakukan itu pasti punya alasan. Apa alasannya? Nah, jadi kita menggali kenapa siswa itu melakukan kesalahan tersebut. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini
anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai tadi seperti tanggung jawab, kesabaran, kemudian kejujuran, itu dikaitkan di sini. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bagaimana cara kamu memperbaiki keyakinan kelas yang kamu langgar tersebut? Nah, ini adalah menanyakan suatu keyakinan. Ini saya kemarin mencoba membuat video. Sedikit pemaparan dari saya tentang destinasi budaya positif. Ya, jadi di sini kesimpulannya kita di sekolah ini kita berupaya untuk membiasakan diri untuk kepada anak-anak melaksanakan budaya positif yang diawali dengan kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas yang nantinya akan menimbulkan di lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu nanti akan timbul menjadi budaya positif. Nah, kita sebagai guru di sekolah ini, kita harus bisa memposisikan diri. Apakah kita sebagai pendukung? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Dan apakah kita sebagai pemantau? Serta apakah kita sebagai manajer? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang baik dan menghasilkan anak-anak yang baik pula. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Eka Adhika Biono yang telah memberikan diskriminasi dan budaya positif di sekolah kami. Sangat menginspirasi sekali dan semoga apa yang diutarakan oleh beliau dapat kami
laksanakan di sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ari Eka Febriono atas diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan kepada kami semua, sehingga kami semua dari warga SMP Negeri 2 Mayang menjadi lebih paham apa itu tentang budaya positif dan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan apa itu kebiasaan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Eka Ari Febriono atas diseminasinya tentang budaya positif di sekolah. Semoga ini menjadi inspirasi kita untuk menerapkan budaya positif pada kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik. Terima kasih.